Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Bapak-bapak dan ibu, alhamdulillah pada pagi ini kita di bulan Ramadan, bulan Al-Quran ini bisa melanjutkan kajian tafsir Al-Quran kita, meskipun mungkin tidak urut seperti yang kita rencanakan, tapi ini memang tema sudah ditentukan. Tema hari ini tentang jihad. Kalau judul yang ada di pengumuman adalah jihad bil amwal wal anfus. Seharusnya masih disampaikan oleh Ustaz Buya Suhaili Ilyas. Bapak-bapak dan ibu mungkin masih ingat ketika ada bapak-bapak di sebelah sini pada Ahad yang lalu pamitan mau berangkat umrah. Ternyata Ustaz Suhaili Ilyas diajak bersama oleh beliau. Nah, mungkin yang hari ini nggak hadir ini sudah pada umroh semua. Yang hari ini tidak hadir dalam rangka melaksanakan umroh, mudah-mudahan seperti itu ya. Alhamdulillah, Pak Sahabat kemarin yang pamitan itu bersama ibu, kemudian pas Ustaz Suhaili juga pamit pulang juga. Diajak serta oleh beliau, kemudian beliau kirim SMS kepada Pak Mufid atau Pak Furqon bahwa untuk Ahad, 2 Ahad ke depan, Ahad hari ini dan Ahad besok, beliau pamit karena melaksanakan umroh. Jadi itu rezeki dari Allah, tidak disangka-sangka, karena beliau dengan ikhlas insya Allah memberikan pengajian tafsir di Masjid At-Taqwa ini dengan urut ya. Dan beliau menjelaskan begitu rupa. Ada beberapa yang saya dapatkan dari penjelasan beliau itu sesuatu yang baru, yang mungkin tidak didapat di tempat yang lain, tapi beliau menyampaikan sesuatu yang baru. Jadi itu menarik kajian yang disampaikan oleh Buya Suhaili Ilyas itu. Ya, keikhlasan beliau mendapatkan rezeki dari Allah untuk berangkat umroh, sesuatu yang beliau tidak sangka-sangka bisa umroh Ramadan di tahun ini. Jadi alhamdulillah. Nah, saya sebagai akar ya, rotannya nggak ada ya akar. Tapi kalau teman-teman Jogja itu biasanya begini, kalau tidak ada akar, rotan pun jadi. Kalau nggak ada akar, rotan pun jadi. Jadi jangan dibalik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ayat yang saya baca tadi dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Ya, ini juga mungkin masih sangat sangat sederhana makalah ini. Saya kutip dari beberapa kitab, termasuk diantaranya saya kutip dari tulisan adiknya Buya Suhaili Ilyas, yaitu Ustaz Yunahar Ilyas. Adiknya menjadi salah satu ketua pimpinan pusat Muhammadiyah.
termasuk juga calon kuat menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah, insyaallah. Dan beliau juga salah satu ketua Majelis Ulama Indonesia, Buya Yunahar Ilyas. Dalam surat Al-Hujurat ayat 15 itu kalau kita hubungkan dengan ayat sebelumnya, yaitu surat Al-Hujurat ayat 15, itu berkaitan dengan orang-orang Islam Bani Asad dari Madinah. Mereka itu adalah orang-orang Badui. Orang-orang Badui itu datang kepada Nabi Muhammad SAW, teriak-teriak dari luar masjid, dari luar rumah, memanggil Nabi Muhammad dengan suara yang keras. Maka surat Al-Hujurat itu kan mengingatkan mereka itu supaya jangan mengangkat suara tinggi-tinggi di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengangkat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Tapi yang menjadi fokus adalah ayat 14. Ayat 14 itu orang-orang Badui itu menghadap Nabi mengatakan, kami beriman. Qalatil a'rabu amanna. Kami beriman. Nah, ketika mereka mengatakan begitu, turun ayat ini, ayat 14 surat Al-Hujurat itu. Ayat 14 surat Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang A'rab, orang-orang Badui Madinah itu mengatakan kepada Nabi Muhammad, kami beriman. Kami beriman. Tapi Nabi diperintah oleh Allah, Qul lam tu'minu. Qul lam tu'minu. Katakan wahai Muhammad, kamu itu belum beriman. Yang dimaksud kamu itu adalah orang-orang Badui yang omongannya dengan suara lantang keras di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mungkin ada jiwa kesombongannya di hadapan Nabi, bahwa kami telah beriman kepadamu wahai Nabi, dan tanpa kami kamu tidak akan bisa berbuat banyak. Kira-kira seperti itu. Kesombongan orang-orang Badui itu di hadapan Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian Allah mengingatkan melalui lisan Nabi, yaitu turun ayat Al-Hujurat ini. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami sudah berislam. Nah, kalau orang-orang Madinah itu, orang-orang dari Madinah itu, mereka dikatakan bahwa kamu baru Islam, kamu itu baru Islam. Itu artinya mereka sudah melaksanakan, ya mungkin mereka sudah melaksanakan syahadat, pasti sudah, sholat juga insya Allah sudah, puasa mungkin juga sudah, mungkin zakat bagi yang mampu membayar zakat mungkin juga sudah, bahkan hajinya juga sudah. Tapi kok ketika mengatakan amanah dibantah oleh Allah, disuruh mengatakan aslamna, dan dikatakan oleh Allah walamma yadkhulul iman fi qulubikum, dan iman itu belum masuk di dalam jiwa, dalam hati. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalikum min a'malikum syai'an.
Dan apabila kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni dengan cara beriman yang sesungguhnya dalam segala hal, maka la yalitkum min a'malikum, maka Allah tidak akan mengurangi amal-amal kalian itu, yaitu pahala dari amal kalian. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walaupun sudah berbuat kasar kepada Nabi, mungkin agak berlaku sombong kepada Nabi, tetapi kalau kemudian mereka taat kepada Allah, Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala ketaatannya. Baru kemudian ayat 15 yang saya baca tadi, yang di dalam makalah itu ada di dalam pembukaan. Innamal mu'minun, sesungguhnya, sungguh, innama itu sebenarnya tidak bisa diartikan sesungguhnya. Sungguh hanya sanya, ada tidak ada lain. Memang kalau di dalam bahasa Indonesia itu agak susah untuk menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia secara tepat, itu agak susah. Sehingga ya Islam itu ya bahasa Arabnya tetap ada, bahasa Indonesia juga ada. Jangan diganti semua, dinusantarakan, Islam Nusantara, di Indonesia kan semua atau dijawakan semua. Jadi tetap ada nilai-nilai ke apa namanya? Karena bahasa Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, itu berarti bahasa Arab itu punya kelebihan, punya nilai lebih. Ya bisa kita bayangkan kalau Al-Quran diturunkan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan tidak ada aturan-aturan yang baku. Kalau kitab, satu ya kitab, dua ya kitab, tiga ya kitab, empat ya kitab, 100 kitab. Kalau bahasa Al-Quran, kalau satu kitabun, kalau dua kitabani, kalau tiga kutubun, ada perubahan. Jadi ada mufrad tunggal, ada ganda, ada jamak. Kalau bahasa Inggris adanya tunggal sama jamak, plural dan singular. Jadi kalau satu book, kalau dua ke atas books. Itu kalau dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab. Sehingga ada kata yang satu kata, tapi kalau diartikan dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia itu punya banyak makna. Atau banyak istilah, tapi dalam bahasa Indonesianya kadang-kadang cuma satu. Misalnya khair itu artinya baik. Kemudian ma'ruf juga baik, thayyib juga baik. Tapi baik yang bagaimana? Hasan baik, soleh baik. Padahal itu punya makna sendiri. Itulah kelebihan bahasa Arab sehingga dipilih oleh Allah. Innama, sesungguhnya, hanya saja orang mukmin itu hanyalah, sesungguhnya orang mukmin itu hanyalah orang yang alladzina amanu billah, orang yang beriman kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya. Jadi al-mu'minun itu alladzina amanu. Jadi kalau al-mu'minun dengan alladzina amanu berarti berbeda. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dengan ya ayyuhal mu'minun kutiba alaikumusiyam nanti akan berbeda maknanya. Karena kalau al-mu'minun itu tandanya pertama alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu, kemudian dia tidak ragu-ragu sedikit pun dengan imannya itu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka jihad
jihad, berjihad bi amwalihim dengan hartanya, dengan amwalnya, wa anfusihim dan dengan jiwanya, jiwa raga, fi sabilillah. Jadi jihad itu merupakan manifestasi dari iman, sehingga bisa diartikan bahwa jihad itu merupakan tanda utama mukmin sejati, atau jihad itu merupakan indikator utama karakter mukmin sejati. Ulaika mushadiqun, dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman, benar-benar mukmin. Ini yang disebut mukmin seperti itu. Kalau alladzina amanu itu proses beriman. Alladzina amanu. Maka puasa itu yang dipanggil itu orang yang baru proses beriman, belajar beriman. Kalau panggilan ya ayyuhal mu'minun, jangan-jangan saya ini malah tidak masuk. Atau kita semuanya tidak masuk. Ya ayyuhal mu'minun. Karena mukmin itu orang yang berimannya kepada Allah dan Rasul itu tidak ada keraguan sedikit pun, dan dibuktikan dengan jihad fisabilillah, jihad bil amwal, jihad bil anfus. Nah, ini tentang makna jihad. Nah, tentang makna jihad yang paling tema utamanya kan di kata jihad itu. Secara bahasa, jihad berasal dari kata, kalau itu namanya bukan jihad, tapi mas ziyad. Ziyad itu beda dengan jihad. Jahada, dari kata jahada, yang artinya adalah bersungguh-sungguh. Jahada artinya bersungguh-sungguh, usaha dengan sungguh-sungguh, itu jahada. Kemudian kata jahada ini berubah-ubah. Dalam ilmu bahasa Arab namanya ilmu shorof, perubahan kata. Dari kata jahada bisa timbul kata jihad, bisa timbul kata dalam bentuk fi'il jahada yujahidu, jahada yujahidu. Bisa juga muncul kata ijtahada yajtahidu, ijtihad. Jadi kalau jihad dan mujahadah dan ijtihad. Nah, biasanya orang kemudian memberikan makna secara konotatifnya. Kalau jihad itu adalah berjuang dengan fisik, berjuang dengan segala kemampuan fisik, itu jihad. Perang melawan musuh Allah, musuh Islam. Lalu nanti kita dalami lagi maknanya. Tapi kalau ijtihad dan kata dasarnya adalah ijtihad, itu adalah bersungguh-sungguh di dalam berpikir. Jadi itu perjuangan secara pemikiran, itu ijtihad. Sehingga karena sungguh-sungguh di dalam berpikir, mencari hukum Allah melalui dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga ya, fitrah istinbat, yang mengistinbatkan hukum, kaitannya dengan hukum biasanya. Sehingga Nabi mengatakan, kalau salah, man ijtahada fa asaba walahu ajrun. Kalau ijtihadnya benar, dia dapat 2 pahala. Tapi kalau orang yang berijtihad tapi hasilnya salah, dapat 1 pahala. Cuma jangan mudah-mudah mengatakan ijtihad. Ya harus betul-betul sungguh-sungguh. Jadi kalau istilah yang disampaikan oleh Pak Yunahar ini dalam alinea kedua itu, Ustaz Yunahar menyatakan jahada yujahidu artinya adalah balul wus'in. Ada yang menyebut juga balul juhdi.
Zuhdi itu kemampuan, Husni juga kemampuan. Jadi mencurahkan segala kemampuan, mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kalau ijtihad di dalam istilah-istilah fikih gitu ya, itu mencurahkan segala kemampuan berpikir li hukmin syar'i, untuk mendapatkan hukum syar'i, minal adillati syar'iyyah, dengan dalil-dalil syar'i Al-Qur'an dan As-Sunnah, bi thariqatil istinbat, dengan metode istinbat. Ini itu mempelajari Al-Quran dengan kaidah-kaidah yang benar, kaidah bahasa maupun kaidah-kaidah penafsiran Al-Quran. Ini maka perlu spesialis ulama ilmu Al-Quran. Begitu juga mempelajari hadis dengan sungguh-sungguh mencurahkan kemampuannya mempelajari hadis sehingga memperoleh metode-metode di dalam mempelajari ilmu hadis, sehingga tahu betul hadis ini sahih atau tidak dan seterusnya. Yang akhirnya dengan begitu akan melahirkan pendapat hukum yang itu adalah ijtihad. Nah, kalau semua cara itu sudah ditempuh dengan benar, hasilnya benar, maka Allah beri pahala dua. Yang pertama, usaha kerasnya dapat pahala satu, hasilnya benar dapat pahala satu, jadi dua. Tapi kalau hasilnya salah, usaha kerasnya itu dapat pahala satu. Hasilnya salah tidak kemudian mengurangi yang satu lagi. Salah sudah dapat satu. Itu kata jihad. Nah, kalau kita kaitkan jihad ini dengan kata fi sabilillah, kita kaitkan dengan fi sabilillah, maka artinya adalah mencurahkan segala kemampuan atau mengerahkan segala usaha dan kemampuan secara maksimal, semua potensi yang dimiliki oleh kita, oleh setiap mukmin, untuk menegakkan agama Allah, menegakkan agama Allah. Sebenarnya mungkin perlu kita pahami juga kata fi sabilillah. Sabilillah. Kalau di dalam putusan tarjih, yaitu di dalam kitab Masalah 5. Masalah 5 ini belum sempat saya masukkan di sini ya. Dalam kitab Masalah 5, Masalah 5 itu 5 masalah yang menjadi pokok-pokok pemahaman Islam di dalam Muhammadiyah. Yang pertama, mahwa din, apakah din itu? Kemudian yang kedua, mahwal ibadah, apa ibadah itu? Kemudian mahiyat dunia, apa dunia itu? Baru kemudian mahwa sabilullah, sabilillah itu apa? Dan yang kelima, mahwal qiyas. Kita ambil yang satu saja, sabilillah. Sabilullah atau sabilillah di dalam kitab putusan tarjih itu disusun pada masa Kiai pakai Osman ya? Atau langsung Kiai Mas Mansur ya? Masalah 5 itu sabilillah itu diartikan at-tariqul musilu ila ma yardallah bimtithali awamirihi wa sinabi nawahihi wal amalu bima adina bisyari. Jadi ini yang bersama dengan makna ibadah sabilillah. Jadi sabilillah adalah jalan yang menyampaikan orang yang melalui jalan itu kepada tujuan akhir, yaitu ridha Allah. Itu sabilillah. Sehingga ya seluruh ajaran Islam itulah sabilillah. Sehingga kalau jihad fisabilillah adalah perjuangan menegakkan agama Allah.
Jadi di sini makna jihad itu memiliki cakupan yang sangat luas. Jihad memiliki cakupan yang sangat luas, seluas seluruh aspek kehidupan manusia. Tetapi di dalam Al-Quran, kalau kita pahami, jihad itu bisa diartikan dalam dua makna. Yang pertama adalah jihad dalam arti luas dan jihad dalam arti sempit, atau jihad dalam arti umum dan jihad dalam arti khusus. Jihad dalam arti umum adalah segala pengerahkan kemampuan, baik harta maupun jiwa raga, untuk menegakkan agama Allah. Nah, terkait dengan jihad bil anfus, menarik juga itu yang Ustaz bin Hadi. Jadi ini beliau membedakan antara jihad bil amwal, antara jihad bil amwal dengan infak fisabilillah. Kalau jihad bil amwal itu mengerahkan segala kemampuan dalam bidang harta, dalam bidang ekonomi. Jadi kita punya harta, kita curahkan harta yang kita miliki ini untuk lillahi kalimatillah. Itu jihad bil amwal. Beliau mencontohkan adalah sahabat Umar bin Khattab yang menyerahkan separuh hartanya untuk jihad fisabilillah. Dan mencontohkan lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menyerahkan seluruh hartanya untuk jihad fisabilillah. Kalau sekedar menyisihkan sedikit harta untuk infak, itu namanya baru infak fisabilillah. Belum jihad bil anfus, bil amwal, belum jihad bil amwal. Nah, kalau jihad bil amwal itu harta kita fokuskan di sana. Bisa separuh, bisa 2/3, atau seperti Abu Bakar semuanya diserahkan. Kalau cuma menyisihkan, itu baru namanya infak fi sabilillah. Kalau infak itu kan tidak ada batasannya. Meskipun demikian, sedikit atau banyaknya orang mengeluarkan harta itu bisa dimaknai jihad atau sekedar infak fisabilillah. Itu sangat relatif. Kalau orang kemampuannya, ya, orang yang memang kekayaannya sedikit, difokuskan semuanya, dan itu sudah merupakan pengerahan segala kemampuan, insya Allah itu sudah jihad fisabilillah dengan keikhlasan. Jadi ini makna jihad itu, kalau kita baca dari berbagai ayat Al-Quran, ada jihad dalam makna luas, sehingga kalau kita implementasikan jihad dalam arti luas ini, ya seluruh aktivitas hidup kita dalam rangka mencari ridha Allah, dalam rangka menegakkan agama Allah, dalam rangka menolong agama Allah, itu adalah jihad fisabilillah, baik itu bil amwal maupun bil anfus. Ya, bil amwal misalnya kita sediakan harta kita punya tanah, kita serahkan tanah kita wakafkan untuk kepentingan perjuangan umat Islam, wakafkan untuk masjid, untuk madrasah, dan untuk kepentingan umum, kepentingan umat secara umum. Itu sudah termasuk jihad bil amwal. Tapi juga mewakafkan diri kita, untuk perjuangan, itu sudah jihad bil anfus. Jihad bil anfus dalam makna yang luas tadi. Yang kedua, jihad dalam arti sempit, dalam arti khusus. Ya, dalam arti sempit atau dalam arti khusus itu adalah jihad berupa perang. Sehingga di dalam Al-Quran
juga dipertegas dengan kata-kata yang berarti perang. Al-qital, qatala yuqatiluna fi sabilillah. Itu kalau itu sudah jihad dalam arti khusus, perang, dan itu dalam situasi khusus. Jihad dalam arti perang adalah dalam situasi khusus. Ya, mungkin kalau di negara kita dulu waktu masa perjuangan revolusi, masa revolusi kemerdekaan, kaum muslim penjajah yang kafir, nah itu tidak termasuk jihad fisabilillah. Kalau niat kita adalah untuk supaya tegaknya juga agama Allah. Kalau sekarang mungkin kita tidak pada situasi seperti itu, tidak situasi seperti itu. Maka yang kita terapkan adalah jihad dalam makna yang umum. Ada yang menyatakan bahwa jihad dalam situasi damai adalah dengan dakwah, tapi dakwah dalam situasi perang dengan jihad. Jadi di sinilah makna jihad itu seperti itu. Nah, sekarang itu banyak disalah mengertikan makna jihad itu. Makna jihad banyak disalah mengertikan. Ada yang membuat istilah jihad dan terorisme. Jadi kalau orang mengobarkan semangat jihad, itu berarti adalah mengobarkan paham radikal dan mengobarkan gerakan terorisme. Apa benar seperti itu? Yang sebenarnya terorisme itu sampai sekarang juga jenis kelaminnya itu belum jelas. Sampai sekarang pengertian terorisme itu belum ada kejelasan. Pak Hendro Priyono itu, Jenderal Abdullah Mahmud Hendro Priyono, yang disertasinya memang tentang terorisme, tentang jihad dan terorisme. Itu disertasinya pun mengatakan begitu. Jadi pengertian jihad itu, pengertian terorisme itu belum jelas. Tapi mengapa penegak hukum di negara kita itu menyikapi dan menerapkan kata terorisme itu sembarangan, ya, sembarangan. Padahal makna terorisme sendiri belum disepakati. Saya pernah mendengar juga ceramahnya Mbah Ansabbai. Ansabbai itu dulu sekarang sudah purna ya. Dulu ketua BNPB. Waktu saya ikut Lemhanas tahun 2011 yang lalu, dia juga menyampaikan bahwa definisi terorisme belum ada kejelasan. Tapi lucunya kenapa Densus itu kalau menangani namanya terduga terorisme baru terduga, itu sudah langsung seperti yang kita dengar lah di dalam kita ini misalnya memang harus ada yang menasihati Pak Siat dan Pak Amir Sah. Jadi harus ada yang menasihati. Baru terduga, kan itu nanti masih ada setelah terduga, baru tersangka, terus terdakwa. Kalau sudah terdakwa, divonis, nah baru mestinya ditangani seperti itu. Tapi kenapa baru terduga sudah? Ini mungkin memang ada konspirasi asing. Jadi kita mestinya tidak boleh ikut-ikut, harus memaknai jihad dan mengkaitkan jihad dengan terorisme, mengkaitkan jihad dengan radikalisme dan terorisme.
Karena jihad di dalam Al-Quran itu jelas maknanya seperti yang kita baca. Nah, kalau kita lihat di dalam halaman 3 itu, jihad dalam arti khusus, di situ disebutkan jihad dalam arti khusus atau sempit adalah usaha yang keras dan sungguh-sungguh baik bil amwal maupun bil anfus, yaitu usaha yang keras dan total untuk mengerahkan kekuatan jiwa raga dan potensi harta kekayaan untuk mengalahkan musuh Allah dan musuh Islam, yaitu orang-orang kafir, orang yang menolak akan kebenaran ajaran Islam, yang sekaligus memusuhi dan memerangi atau mendolimi Islam dan umatnya. Jadi tidak semua orang kafir. Kalau di dalam Al-Quran istilahnya adalah kufar. Kan di dalam surat Al-Fatah itu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, bukan asyidda'u 'alal kafirin. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum, bersikap keras, tegas. Nah, asyidda, tegas dan kerasnya juga belum tentu keras secara fisik juga, ya. Tapi punya sikap yang tegas kepada orang-orang kufar. Kalau memang sikap tegasnya harus diwujudkan dalam bentuk fisik, ya perang, ya perang. Tapi kalau tidak harus dalam bentuk perang, itu kepada kufar. Nah, kalau kepada kafirin yang tidak memusuhi Islam, maka disebutkan orang-orang kafir yang tidak memusuhi Islam, bahkan bersedia untuk hidup damai bersama umat Islam, itu tidak boleh diperangi. Ini bisa dibaca dalam kitab fikih jihad. Kitab fikih, kalau di dalam kitab fikih yang nama jihad itu adalah perang. Maka di sana ada kelompok kafir namanya kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang mau bersedia hidup bersama berdampingan dengan umat Islam dan mentaati peraturan yang ada, terutama di negara yang diatur secara Islam. Nah, maka di situ yang berlaku adalah ayat 8 dan 9 surat Al-Mumtahanah. Dalam surat Al-Mumtahanah itu la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. La yanhaakumullah, Allah tidak melarang kalian atas orang-orang yang tidak memerangi kalian untuk berbuat baik, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil, Innallaha yuhibbul muqsitin, dan Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Di dalam ayat 8 itu surat Al-Mumtahanah itu pernyataannya diawali dengan la yanhaakum, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi umat Islam karena agama dan mengusir umat Islam dari rumah. Artinya di sini kok tidak pakai Allah memerintahkan untuk berbuat baik dan berbuat adil, tapi kok pakai Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil. Bahasanya kan menarik ya. Menggunakan bahasa Allah tidak melarang
orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari kampung-kampung atau rumah-rumah kalian, antabaruhum untuk berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim dan berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini artinya kalau Allah mengatakan tidak melarang, artinya ini kan boleh berarti. Boleh. Kenapa boleh ya? Karena pada orang non-muslim itu tetap, orang kafir itu, umat Islam tetap harus waspada dan hati-hati. Jadi kita berbuat baik juga dengan kewaspadaan dan berhati-hati. Sehingga kalimatnya tidak Allah memerintahkan, tapi Allah tidak melarang. Tapi di akhirnya kan ada kata-kata innallaha, sungguh Allah yuhibbul muqsitin, mencintai orang-orang yang berbuat adil. Artinya memang berbuat adil, berbuat baik kepada kaum non-muslim yang tidak memerangi umat Islam karena agama dan tidak mengusir umat Islam dari kampung-kampung yang tidak melakukan pembasmian etnis. Itu kita tetap mengupayakan untuk selalu berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka, meskipun tetap harus berwaspada. Karena kalau tidak waspada, tidak hati-hati, tidak menyiapkan suatu kekuatan, ya bisa jadi mereka menjadi musuh dalam selimut. Kemudian umat Islam lalai, ya seperti Islam di Eropa. Islam di Eropa pada masa klasik dulu, itu kan Islam sudah besar ya, di Eropa Selatan, terutama di Spanyol, Italia dan sebagainya. Itu kan Islam mayoritas dulu. Tapi kenapa bisa dibalik? Kalau kita baca bukunya Thomas W. Arnold, judulnya kalau dibahasa kan menjadi ad-da'wah ilal Islam. Itu kan satu tulisan yang membantah kaum orientalis yang mengatakan Islam disebarkan dengan perang. Ternyata Thomas W. Arnold justru memberikan penjelasan yang lain. Islam disebarkan dengan kedamaian, tidak dengan perang, dengan kedamaian. Tapi ada kata-kata di umat Islam dan penguasa itu terlalu baik. Ya baik, kalau terlalu juga menjadi tidak baik. Terlalu baik, akhirnya ada yang lalai, tidak melakukan kewaspadaan dan persiapan, akhirnya dibalik. Abad ke-13 kan terjadi penaklukan kembali dari Komista, perebutan kembali, dan terjadilah pembasmian etnis Muslim. Umat Islam di Eropa waktu itu hanya tiga alternatif. Kalau ingin tetap Islam, silahkan keluar dari Eropa. Kalau ingin tetap di Eropa, harus tinggalkan Islam, masuk agama orang Eropa, Islam. Kalau ingin tetap Islam dan ingin tetap di Eropa, mati. Ingin tetap di Eropa, ingin tetap Islam, mati. Itu abad ke-13 seperti itu. Sehingga dulu mungkin sudah 90% Muslim ya, di Spanyol itu. Atau 2011 saya ke sana itu, duta besar kita menjelaskan bahwa penduduk Spanyol itu 94% itu Katolik. Dari dulu 90% Muslim menjadi 94% Katolik. Sehingga beliau mengingatkan para tamu-tamu dari Indonesia yang datang ke sana supaya hati-hati di tempat-tempat keramaian, supaya hati-hati, karena kalau di sana yang jadi pencopet itu ya orang yang beragama
itu bukan Islam. Copet ketangkap mungkin bukan Muslim. Kalau di sini copet ketangkap ya orang Islam, karena mayoritas Islam. Di sana mayoritas Katolik ya. Yang ditangkap copet ya Katolik. Jadi apa namanya, dalam konteks jihad dalam arti sempit ini kepada non-Muslim yang tidak memerangi, yang tidak memusuhi Islam, tidak dilakukan. Justru kita harus berbuat baik dan beradil kepada mereka, tapi dengan tetap berwaspada. Jadi di sini bahasanya dengan la yang hakum. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada non-Muslim yang tidak memerangi Islam, memusuhi Islam, tetapi dengan hati-hati. Jadi apa namanya, memang di dalam Al-Quran tidak ada kata tetapi dengan itu. Tafsir menyebutkan itu dalam Allah menggunakan istilah la yang hakum. Jadi apa namanya, jihad di dalam Al-Quran kalau kita perhatikan ya seperti itu, ada dua makna. Nah, terlepas dari makna sempit dan makna luas, jihad itu merupakan karakter atau kepribadian, tanda utama seorang mukmin sejati itu ya. Bahkan di dalam surat An-Nisa yang kita belum masukkan di dalam makalah, kita lengkapi itu karena apa namanya, proses Buya Suhairi berangkat itu juga menjaga itu. Kita kan tidak tahu tiba-tiba ketika ada bapak-bapak yang sepuh di sini masih ngasih punya dia menyampaikan pamit akan berangkat umroh ya. Dan ternyata dia berangkat mengajak Ustaz Suhairi, ya otomatis harus mengganti bicara. Bulan juga saya sedang ada tugas banyak di kampus, sehingga banyak ayat yang penting belum dimasukkan. Dalam surat An-Nisa jadi Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa yang pertama ayat 95 disebutkan la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Di pertama Allah mengatakan tidak sama orang mukmin yang duduk-duduk tengok-tengok, kalau bahasa Jawa ya, duduk santai. La yastawi qa'iduna minal mu'minin. Bahasa Betawinya apa teman-teman? Ya sini duduk santai, kumpul-kumpul kira-kira begitu ya. Orang mukmin kok kumpul-kumpul padahal ada tantangan besar ya. Jadi Allah mengatakan tidak sama orang yang kongko-kongko santai, duduk santai, tapi dia tetap orang beriman, padahal tidak ada uzur apa-apa, dengan orang mukmin yang mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Jelas itu. Jadi apa namanya, orang mukmin, ciri orang mukmin yang sesungguhnya dia harus melakukan jihad fi sabilillah. Maka kalau teroris, jihad itu artinya teroris, mujahid itu adalah teroris. Berarti orang mukmin itu semuanya teroris. Tergantung makna terorisnya apa.
Kalau yang dimaksud teroris itu adalah orang yang menakut-nakuti. Teror itu kan menakut-nakuti. Mungkin kalau orang mukmin yang sungguh-sungguh itu, yang takut kepada orang mukmin yang sungguh-sungguh itu ya setan. Setan, ya, setan. Orang setan itu takut kepada orang yang mukmin sungguh-sungguh. Sehingga orang yang menyebut orang mukmin itu teroris berarti itu setan. Tapi minal jinnati wan nas. Setan itu bisa dari golongan jin atau golongan manusia. Sehingga kalau dulu Presiden Amerika itu George W. Bush, George Walker Bush itu mengatakan kita harus memberantas terorisme, dan yang ditanggapi oleh George Bush itu adalah pejuang-pejuang Muslim. Ya berarti memang ya istilah teroris itu dimunculkan oleh minasyaitonir rajim. Karena begitu, sehingga ya itu maknanya. Maka kita tidak memaknai jihad itu dengan teror. Justru jihad itu dalam arti yang luas adalah perjuangan menegakkan agama Allah, dan agama Allah itu adalah menghidupkan manusia, memberdayakan dan menghidupkan manusia melalui akidah tauhid, akhlak yang mulia, dan seterusnya. Meskipun demikian, Islam tidak memaksakan kepada semua orang untuk berislam. La ikraha fid-din. Jadi Allah mengatakan orang yang duduk-duduk santai, orang beriman tapi kok duduk-duduk santai, padahal tantangan umat itu sangat besar. Allah katakan itu tidak sama dengan orang mukmin yang mujahidun fi sabilillah, yang jihad fi sabilillah. Ditegaskan di dalam lanjutan ayatnya, faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah melebihkan, mengutamakan dan melebihkan, memuliakan orang-orang mukmin yang mujahid, yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya di atas orang-orang yang duduk-duduk santai. Orang yang beriman tapi duduk-duduk santai, derajatan, diangkat lebih derajatnya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka atas orang-orang yang hanya duduk, itu satu tingkat derajat. Ada satu kelebihan. Kalau orang yang duduk itu adalah orang yang udur, duduk karena udur, maka satu tingkat derajat. Tapi kalau orang yang duduk itu bukan orang yang udur, ya itu lebih tinggi, sangat. Jadi seperti itu. Wa kullan wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Jadi diulang lagi oleh Allah, wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Jadi orang yang mukmin yang jihad fi sabilillah, mencurahkan, kalau kita punya tenaga ya kita curahkan tenaga kita untuk Islam. Kita punya pikiran, kita punya kemampuan berpikir, memiliki keahlian, memiliki kecerdasan dan keterampilan, kita curahkan kecerdasan keterampilan kita untuk mencari kalimat kita. Maka itulah Allah mengatakan fadlul mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima, dengan pahala yang sangat agung, pahala yang sangat besar. Di sini
jihad fisabilillah adalah karakter seorang mukmin sejati. Nah, kalau di dalam tafsir Al-Muyassar ketika menjelaskan Al-Hujurat 15 tadi disebutkan dalam bahasa Arab tafsirnya, innamal mu'minun alladzina sadaqallaha wa bi rasulihi wa amalu bi syar'ihi. Orang mukmin yang sungguh-sungguh yang sejati itu adalah orang yang membenarkan ajaran Allah dan Rasulnya dan mengamalkan syariatnya. Summalam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu fi imanihim, dengan keimanannya sedikit pun, wa badalu nafaisa amwalihim wa arwahihim fil jihadi fi sabilillah, dan mencurahkan segala kemampuan harta dan nyawanya, nyawa, jiwa, fil jihadi fi sabilillah, di dalam jihad fi sabilillah, wa ta'atihi wa ridwani, dan mentaati Allah dan mencari ridhonya. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar-benar fi imanihim, keimanannya. Jadi mukmin sejati harus dibuktikan dengan jihad, baik jihad dalam makna luas karena kondisi kita jihadnya harus seperti itu, tapi dalam kondisi yang sangat khusus kita harus berangkat jihad fisabilillah secara fisik, angkat senjata, dan memang itu tugas kita di situ, ya ini juga merupakan kepribadian dari mukmin sejati. Sehingga ayat ini diperkuat oleh ayat-ayat yang lain. Misalnya dalam surat Al-Imran ayat 140, Allah menyebutkan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga begitu saja, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad? Padahal ya, artinya tidak ditutup untuk berjihad. Belum nyata orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang bersabar. Artinya di sini keimanan harus dibuktikan dengan jihad, dan dalam jihad itu harus dengan kesabaran yang sungguh-sungguh. Sehingga ini dikuatkan lagi dalam ayat berikutnya. Dikuatkan lagi dalam ayat yang lain, maksudnya yang hampir sama awalnya. Am hasibtum juga, Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Jadi kondisi perang yang dialami oleh umat Islam masa dulu, masa Nabi, para sahabat dan Nabi dan para sahabat, misalnya masa pemboikotan Mekah, pemboikotan orang-orang kafir terhadap Nabi dan orang Islam. Itu kan masa perang, sehingga orang Islam betul berat karena kelaparan, rasa sakit dan sebagainya. Karena tidak ada barang-barang yang bisa dikonsumsi, sangat terbatas ketersediaan. Membutuhkan rasa sabar yang sangat tinggi. Di sabar itu
keteguhan di dalam menghadapi ujian. Dan sabar itu bahasa Jawa sabar narimo, sabar narimo in pandung. Sabar ini kekuatan hati untuk teguh pendirian menghadapi ujian dan cobaan yang berat. Sampai-sampai Rasul dan para sahabat mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang? Atau mungkin bahasa kita, kok Allah tidak peduli sama kita lagi? Kok Allah tidak menolong kita? Tetapi dalam kondisi seperti itu Allah tetap menjawab ketika Nabi dan sahabat berharap akan pertolongan Allah. Maka Allah mengatakan ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu amat dekat. Bagi orang-orang yang sabar menghadapi ujian jihad fi sabilillah itu, Allah menjamin pertolongan Allah amat dekat. Jadi ujian keimanan yang terberat ya, sebagai akibat dari perang fisik dengan kaum kafir yang pernah dialami oleh Rasulullah dan para sahabat, sebagai satu peristiwa yang sangat berat bagi mereka karena mereka ada kekurangan, kefakiran, rasa sakit, rasa takut, keguncangan jiwa, sehingga mereka bertanya-tanya kapan pertolongan Allah akan datang, atau kenapa Allah tidak menolong kita. Akhirnya dibalas oleh Allah, diberikan kabar dari Allah, inna nasrullahi qarib. Inna nasrullahi qarib. Nah, di sini jihad mendampingi kata-kata fisabilillah dan jihad mendampingi kata-kata al-mu'min. Jadi iman itu harus. Kemudian jihad fisabilillah adalah perniagaan yang menyelamatkan. Ini dalam surat As-Saff ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, maukah kalian aku tunjukkan tijarah, perniagaan, tunjikum yang dapat menyelamatkan kalian min adzabin alim, dari azab neraka, yaitu tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Itu kan ada hubungan yang sangat erat dengan surat Al-Hujurat 15 tadi. Karena di sana juga billahi wa rasulihi, di sini juga billahi wa rasulihi. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi perniagaan yang menyelamatkan kita dari azab nar, azab yang sangat pedih, itu adalah pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan berikutnya adalah wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jihad fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Di sini tentunya penerapannya adalah ya jihad bi maknahu al-wasi' dan jihad bi maknahu at-thayyib. Jihad dalam makna yang luas ketika kita berkiprah dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga jihad dalam arti khusus karena situasi khusus yang menuntut kita untuk melakukan jihad dalam arti khusus, dan semuanya dibutuhkan dengan harta dan jiwa. Dan Allah mengatakan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan yang demikian itu lebih baik bagi kamu
jika kamu mengetahui. Nah, kalau kita lanjutkan ayat berikutnya, bentuk penyelamatan itu seperti apa? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Ini balasan di akhiratnya. Balasan di dunianya, penyelamatan di dunianya, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Jadi keselamatan itu memang yang diutamakan, keselamatan di akhirat, adab yang penting. Tapi juga keselamatan di dunia berupa nasrun minallah, pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Itu surat surat Shaf ayat 10 dan ayat 11. Jadi sangat jelas sekali bahwa jihad fi sabilillah adalah keniscayaan. Jihad fi sabilillah adalah keniscayaan. Kalau kita di Muhammadiyah itu ya jelas kita memaknai jihad dalam situasi sekarang ini, jihad dalam arti yang luas. Tapi dulu ketika masa revolusi, Muhammadiyah juga terlibat di dalam perang membela bangsa dan negara, dan juga membela kehormatan agama terutama Islam di Indonesia. Sehingga dulu ya kita terlibat di dalam Hizbullah Sabilillah di beberapa tempat. Itu bisa kita lihat tokoh-tokoh kita. Bahkan jenderal pertama kali panglima besar itu dari Muhammadiyah, yaitu Jenderal Sudirman, yang menggelorakan jihad fisabilillah untuk menghadapi penjajah. Itu pada masa revolusi, dan itu situasi khusus seperti itu namanya jihad. Tapi sekarang jihad kita ya dengan mengembangkan seluruh potensi umat Islam. Muhammadiyah punya jihad pendidikan, kemudian jihad sosial, bahkan yang terakhir digelarkan adalah jihad konstitusi. Jadi multidimensi jihad. Tapi semuanya harus dilaksanakan dalam rangka lillahi kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah di muka ini. Inilah makna jihad yang barangkali dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Masih ada waktu beberapa, kita akan sampai jam 11, masih 40 menit. Kita sediakan untuk Bapak untuk memberikan masukan tambahan, tidak hanya pertanyaan, mungkin ada informasi tambahan dan sebagainya. Kami persilahkan berikutnya kepada Bapak-bapak dan Ibu waktunya untuk menyampaikan gagasan-gagasan, ide, pertanyaan dan sebagainya. Kami persilahkan. Terima kasih.